Sejumlah emiten tambang emas menargetkan peningkatan produksi pada tahun 2025 seiring tren positif harga emas di awal tahun ini. Direktur and Chief Investor Relations Officer PT Bumi Resources Minerals Tbk Herwin Hidayat mengungkapkan, pihaknya menargetkan peningkatan produksi emas pada tahun ini pasca capaian positif pada tahun 2024 lalu. Target tahun ini bisa mencapai lebih dari 75.000 ons produksi emas, naik dari tahun lalu yang sebesar 64.000 ons. Herwin melanjutkan, raihan pada tahun 2024 lalu meningkat signifikan pasalnya produksi emas pada 2023 hanya sebesar 23.000 ons. Seiring kenaikan produksi di tahun 2025 ini, manajemen BRMS turut mengharapkan rata-rata harga jual emas juga dapat ikut meningkat sehingga berdampak positif pada kinerja tahun ini. Kehadiran sejumlah proyek baru menjadi faktor pendorong target produksi emas BRMS pada tahun ini. Herwin mengungkapkan, pabrik kedua di Palu baru beroperasi dengan kapasitas penuh pada April 2024. Untuk itu, pabrik ini diperkirakan dapat beroperasi penuh sepanjang tahun ini. Tren positif harga emas sepanjang awal tahun diyakini akan semakin mengerek kinerja BRMS di tahun 2025 ini. Kedepannya, kinerja produksi emas diharapkan semakin meningkat seiring kehadiran proyek tambang emas bawah tanah di Poboya, Palu. Pabrik bawah tanah di Pobau memiliki kadar emas yang tinggi, yakni 3,5 hingga 4,9 gram per ton. Harapannya produksi emas dari tambang bawah tanah tersebut bisa mulai berproduksi di semester kedua tahun 2027. Selain itu, manajemen BRMS kini tengah memfinalisasi rencana untuk memperoleh fasilitas pendanaan yang diharapkan dapat tercapai pada kuartal kedua tahun ini. Rencananya, dana yang diperoleh akan difokuskan untuk belanja modal dan modal kerja pengembangan tambang emas bawah tanah di Palu, pemboran dan eksplorasi peningkatan cadangan mineral tembaga di Gorontalo, dan pengembangan tambang emas di Linge serta tambang emas di Banten. Sekretaris Perusahaan PT United Tractors Tbk Saraka Lubis mengatakan, penjualan emas pada tahun ini diproyeksikan meningkat dibandingkan realisasi pada tahun 2024. Proyeksi penjualan emas tahun ini adalah sekitar 240.000 ons, sedikit naik dari penjualan tahun lalu sebesar 232.000 ons. SAR menjelaskan, untuk tahun ini UNTR mengalokasikan belanja modal sekitar 1 triliun rupiah untuk pengembangan Tailing Management Facility. UNTR membukukan laba bersih senilai 19,53 triliun rupiah pada 2024 lalu, atau menurun 5,24% secara tahunan. Sebagai perbandingan, pada tahun 2023 UNTR membukukan laba setelah pajak yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 20,61 triliun rupiah. Penurunan laba ini terjadi saat pendapatan bersih UNTR meningkat 4,54% dari 128,58 triliun rupiah menjadi 134,42 triliun rupiah pada 2024. Secara khusus, pendapatan dari segmen pertambangan emas dan mineral lainnya melonjak sekitar 90% secara tahunan menjadi 9,9 triliun rupiah. Pada unit bisnis pertambangan emas, UNTR melalui PT Agincourt Resources dan PT Sumbawa Jutaraya mencatat total penjualan setara emas sebesar 232.000 ons. Meningkat sekitar 32% dibandingkan capaian tahun 2023. Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Aneka Tambang Tbk Syarif Faisal Al-Qadri memastikan bahwa Antam menargetkan peningkatan produksi emas di tahun ini. Antam memproyeksikan, peningkatan produksi emas yang didukung oleh optimalisasi operasional tambang emas Antam seperti Pongkor dan Cibaliung. Meski demikian, Faisal belum merinci lebih jauh volume produksi yang ditargetkan untuk tahun ini. Merujuk keterbukaan informasi yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia pada 10 April 2025, Antam melaporkan biaya eksplorasi sampai dengan Maret 2025 mencapai 45,54 miliar rupiah dengan fokus pada komoditas emas, nikel dan bauksit. Kegiatan eksplorasi emas Antam dilaksanakan di Pongkor, Jawa Barat dengan fokus pada kegiatan pengeboran yang terdiri dari in-mine drilling dan deep drilling.